Yo, halo! Kali ini kita akan unboxing dan membahas Mi Band 6 dan KW-nya. Jadi yang kanan ini adalah Mi Band 6 original atau kita panggil Ori. Dan yang di kiri ini M6 Smart Band yang mirip sama Mi Band 6 atau kita panggil KW. Dilihat dari penampilan boxnya, ini sekilas mirip ya. Coba kita lihat lebih detail. Di bagian pojok kanan atas, kalau yang Ori itu tulisannya Mi, sedangkan yang KW tulisannya M6. Terus ada gambar unitnya yang sama, timbul, cuma kalau yang KW itu agak pudar warnanya. Ada angka 6 yang kalau kena cahaya itu keluar pelangi-pelangi gitu, cuma yang KW nggak begitu keliat ya. Terus di bawahnya yang KW tulisannya Smart Band 6, sedangkan yang Ori itu tulisannya Mi Smart Band 6. Dan ada tulisan Cinanya, karena ini versi Cina ya, bukan global, tapi tetap original. Oh iya, dari bahan boxnya ini juga beda. Yang Ori itu lebih keset dan tebel, kalau yang KW itu tipis kayak box biasa gitu. Di bagian samping, fitur-fitur yang ditulis hampir sama, ada 30 workout modes, water resistant 50 meter, sleep information. Nah, yang Ori ada Alipay, khusus Cina, sedangkan yang KW nggak ada. Terus sama-sama bisa magnetic charging. Untuk layarnya ternyata beda nih, ukurannya yang Ori 1,56 inch, kalau yang KW 0,96 inch. Padahal pas saya lihat di keterangan penjual, M6 ini ukuran layarnya 1,56 inch. Tapi di sini ada keterangan crisp and clear full AMOLED display. Lalu sama-sama ada blood oxygen, ada stress monitoring, breathing training, dan menstrual data tracking. Di bagian belakang yang Ori punya baterai 125 mAh, sedangkan yang KW nggak ditulis berapa. Cuma dikasih tahu bisa 4-7 hari penggunaan dan 45 hari standby. Layarnya yang KW ini malah ditulis 0,96 inch TFT. Hade, yang bener mana nih? Untuk support aplikasinya, yang Ori itu Android 5 ke atas dan iOS 10 ke atas. Sedangkan yang KW Android 4.4 ke atas dan iOS 8.5 ke atas. Dan Bluetooth-nya yang Ori udah 5.0, sedangkan yang KW 4.0. Untuk harganya, Mi Band 6 Ori yang versi Cina ini, saya beli 640.000. Dapat bonus stand handphone, strap tambahan, dan screen protectornya. Sedangkan yang M6 Smart Band harganya 74.000 dan dikirim dari Cina. Untuk link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video ini ya. Oke lah, nggak usah dilama-lamain lagi, langsung aja di unboxing. Untuk yang Mi Band 6, pertama ada unitnya, terus ada kabel charger magnetik, dan ada panduan yang berbahasa Cina. Sedangkan untuk M6 Smart Band, pertama ada kabel charger yang udah magnetik juga, ada unitnya yang belum terpasang, ada strapnya, terus ada panduan yang berbahasa Inggris. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah yang ada di dalam box dari Mi Band 6 dan M6 Smart Band. Oke, cek yang Mi Band 6, posisinya dia udah nyala, cuma di sini kita harus pairing dulu. Nah, ini nih yang kelihatan banget upgrade dari seri sebelumnya, yaitu bagian layar. Untuk layarnya ini sekarang memanjang, udah ngikutin bentuk bodinya, hampir full dan udah nggak ada tombolnya. Cuma masih agak tebel nih bezelnya, apalagi di bagian bawah. Bagian belakangnya ada logo Mi, sensor, dan konektor magnetik untuk ngecharge. Untuk strapnya ini saya rasa masih sama ya, kayak seri sebelumnya, yaitu Mi Band 5. Lanjut, cek yang M6 Smart Band. Kita pasang unitnya ke strap. Posisinya dia mati, jadi harus dinyalain dengan menekan lama pada tombolnya. Jadi yang M6 ini, dia masih ada tombol dan ternyata untuk layarnya ini belum full. Dia lebih mirip sama seri Mi Band 5 ya. Di bagian belakang ada sensor dan konektor magnetik untuk ngecharge. Dan untuk strapnya saya rasa agak sedikit kasar dibandingkan Mi Band 6. Cuma dari ukuran sepertinya sama ya, dan bisa pakai strap punya Mi Band juga. Nanti kita coba. Oke, kita coba pairing dulu. Untuk Mi Band 6 yang Ori ya, itu pakai aplikasi yang bernama Mi Fit, yang bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Terus kalau udah, tinggal dibuka, login, tekan icon plus, pilih band, nanti akan otomatis mencari. Kalau udah ketemu, nanti ada konfirmasi di Mi Band 6-nya.
Sedangkan untuk M6 Smart Band itu pakai aplikasi yang bernama Fit Pro yang bisa di-download langsung di Play Store atau dengan scan QR Code yang ada di panduan. Nanti ada pilihannya. Terus kalau udah diinstal, tinggal dibuka, boleh login atau enggak, pilih menu set, dan tekan Band Device. Nanti akan mencari, lalu pilih M6. Kalau udah berhasil, jam yang di handphone dan di M6-nya jadi sama. Coba dibandingkan. Untuk bagian depan layarnya ini, M6 atau yang KW itu agak sedikit cembung. Terus ukurannya lebih kecil, belum full, dan masih ada tombolnya. Kalau yang Ori, ini layarnya lebih besar dan udah nggak pakai tombol. Untuk kualitas warnanya juga, yang Ori lebih cerah, gonjreng, dan tajam. Sedangkan yang KW itu layarnya agak redup dan kusam. Kayaknya yang KW ini pakai TFT ya, bukan AMOLED. Untuk navigasinya, yang Ori full touchscreen gesture, sedangkan yang KW itu ngandelin tombol. Tekan untuk pindah menu, dan tekan beberapa saat untuk memilih menu. Di bagian belakang, yang KW lebih sepi ya, dibandingkan yang Ori. Bagian sensornya kecil, dan nggak ada logo Mi. Tapi untuk ukuran unit inti bandnya, keduanya ini hampir sama. Yang KW itu agak sedikit tebal, karena layarnya lebih cembung ya. Cuma untuk strapnya ini, saya coba tuker itu masih pas di keduanya. Untuk mode olahraga, di M6 Smart Band cuma ada running, skipping, dan sit up. Terus nggak ada untuk cek tekanan darah, stress monitoring, dan breathing training. Ini saya coba untuk sensor detak jantung, yang M6 Smart Band dapat 80 BPM, sedangkan yang Mi Band 6 dapat 96 BPM. Cukup jauh ya. Untuk fiturnya, di Mi Fit Mi Band 6 ada store yang nyediain banyak watchface. Terus ada notification and reminders untuk notif telepon, aplikasi, kalau duduk terlalu lama, SMS, dan pencapaian. Ada vibration untuk getar notification-nya, dan health monitoring. Terus ada band settings, bisa pilih bahasa. Di sini belum ada bahasa Indonesia ya, soalnya di Indonesia belum resmi rilis untuk Mi Band 6 ini. Kalau udah rilis, biasanya ada bahasa Indonesianya, walaupun unitnya versi Cina. Terus ada display settings untuk memilih menu apa aja yang mau ditampilkan, ada shortcut settings buat milih shortcut, swipe kiri kanan, terus ada workout settings buat nampilin pilihan olahraga, ada juga band lock buat ngunci, dan masih banyak fitur lain di Mi Fit Mi Band 6 ini. Sedangkan untuk fitur, di Fit Pro M6 Smart Band ada control brightness, yang ternyata bukan buat ngatur kecerahan, tapi buat aktifin wrist movement. Jadi layar akan nyala ketika kita angkat pergelangan tangan. Terus ada DND, alarm, notif duduk terlalu lama, find device, remote shutter untuk kamera, message push untuk notifikasi apps, DL setting untuk kustomisasi watch face-nya. Cukup banyak juga nih untuk pilihan watch face-nya. Dan yang unik, kita bisa pakai foto sendiri buat watch face-nya. Untuk olahraganya, di aplikasi Fit Pro cuma mendukung jalan kaki, lari, dan bersepeda. Terus ada informasi kayak jumlah langkah, jarak, kalori, dan detak jantung. Untuk yang lainnya, hampir semua yang ada di Fit Pro ini ada di Mi Fit. Setelah dicek dan dibandingkan, ternyata ya Mi Band 6 itu lebih banyak fitur dan jauh lebih baik daripada M6 Smart Band. M6 itu banyak fitur-fitur yang ditulis tapi ternyata nggak ada atau nggak sesuai. Terus dari build quality-nya juga beda. Dari harganya juga udah kelihatan ya, Mi Band 6 itu 600 ribuan, sedangkan M6 Smart Band cuma 70 ribuan, beda jauh. Saya agak kecewa juga sih, karena KW-nya untuk seri 6 ini udah nggak begitu mirip, khususnya di layar. Beda sama KW seri sebelumnya, yaitu M4 atau M5, yang pernah saya bahas juga. Menurut saya, kalau mau beli, yang pasti-pasti aja lah, pilih Mi Band 6 original sekalian, daripada yang KW-nya alias M6. Tapi kalau untuk sekedar aksesoris aja, nggak peduli sama fitur-fiturnya, nggak untuk jangka panjang, dan budget terbatas, ya mungkin M6 bisa lah. Atau lebih baik, pilih Smart Band dari merek lain yang udah jelas, dengan harga yang terjangkau juga. Oke, jadi itulah pembahasan dan perbandingan Mi Band 6 original dan M6 Smart Band, atau versi KW-nya Mi Band 6. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.